Bab 1991. Tuan Hun, menurut Anda pihak mana yang akan mereka menangkan? Ye Yunfei berdiri di kejauhan, menyaksikan pertempuran yang mengerikan ini, dan bertanya kepada Tuan Hun. Gabungan kekuatan keseluruhan dari 5 tetua klan Tianjin lebih kuat, tetapi keterampilan dan seni bela diri iblis tua itu sangat aneh, dan gerakannya tidak menentu, sehingga sulit untuk diprediksi. Pertempuran ini mungkin membutuhkan waktu lama untuk menentukan pemenangnya. Hun Lao melihatnya sebentar dan menjawab, "Ya, kelima tetua dari suku Tianjin ini mungkin telah tinggal di dunia kecil itu terlalu lama dan kekurangan sumber daya untuk berkultivasi, jadi mereka tidak dapat menunjukkan kekuatan tempur puncak mereka sekarang, jika tidak setiap tetua dapat melawan iblis tua ini." Ye Yunfei mengangguk, "Hanya saja aku di sini, pertempuran ini tidak akan berlangsung lama." Ye Yunfei tiba-tiba mencibir dan berkata, "Kamu ingin bergabung dalam pertempuran?" Pria tua itu terkejut. "Ya, setan tua Yin ini sudah memiliki dendam terhadapku. Jika memang begitu, mengapa aku harus bersikap sopan padanya?" kata Ye Yunfei. Begitu kata-kata itu jatuh, Pluto memegang pisau neter Yin, dan dengan kilasan sosoknya, dia datang ke belakang setan tua Yin, dan menebas dengan pisaunya. Kungfu dan seni bela diri yang dilakukan oleh iblis tua Yin ini sangat aneh. Setiap gerakan dan gaya dipenuhi angin dingin dan guntur, yang membuat suhu seluruh dunia turun tajam, dan langit serta tanah tertutup es hitam. Selain itu, ada sejumlah besar kabut hitam tebal yang mengelilingi tubuhnya, menutupi tubuhnya, sehingga sulit bagi orang untuk menangkap posisi spesifiknya secara akurat untuk sementara waktu. Oleh karena itu, meskipun 5 tetua suku Tianjin sangat kuat dalam pertempuran, sulit untuk mengalahkan iblis Yin tua ini dalam waktu singkat. Ledakan. Pluto memegang pisau neter Yin dan menebas Old Demon Yin. Ketika pisau itu dipotong, sejumlah besar hantu-hantu ganas tiba-tiba muncul di ruang sekitarnya, padat, menangis dan berteriak pada Old Demon Yin. Pluto adalah salah satu master top di dunia bawah, dan senjata yang dia kembangkan juga sangat aneh. Oleh karena itu, seni bela diri dan seni bela diri Lao Mo Yin tidak dapat mengambil banyak keuntungan di depan Pluto. "Sial, bocah ras manusia, kamu berani melawanku. Kamu sudah mati." Setan tua Yin berbalik dan memaksa Pluto mundur dengan pedang, meraung marah. Booming. Ye Yunfei tersenyum dingin, roda bundar besar naik perlahan di belakangnya, dan 9 binatang suci berdiri di dalam 9 kotak roda bundar, menggerakkan roda bundar untuk berputar dengan cepat bersama. Boom! Roda bundar yang besar mekar dan menggulung cahaya ilahi, menghancurkan langit, dan menabrak iblis tua Yin, menghancurkan ruang kemanapun ia pergi, dan retakan ruang hitam muncul terus-menerus. Keluar, setan tua Yin mengangkat pedang panjang di tangannya, dan memukul mundur roda totem 9 istana dengan satu serangan. "Haha, setan tua Yin, mengapa kamu begitu galak? Ayo pergi bersama dan merobek setan tua ini berkeping-keping." 5 tetua klan Tianjin sangat berterima kasih atas serangan Ye Yunfei, dan menertawakan setan tua Yin di pada saat yang sama dibebankan ke masa lalu, meluncurkan serangan yang lebih ganas. "Itu benar, mari kita semua bekerja sama untuk membunuh iblis tua ini," Ye Yunfei berkata sambil tersenyum, dan kemudian menggunakan 3 jenis seni rahasia kekuatan jiwa, pedang jiwa surgawi, seni rahasia garis jiwa wayang, dan pemakan jiwa satu pemikiran bunga, untuk mengganggu iblis tua Yin. Kekuatan jiwa Old Demon Yin sangat kuat, dan dia juga telah berlatih beberapa seni bela diri kekuatan jiwa yang kuat. Agak sulit bagi Ye Yunfei untuk menyerang tubuh jiwanya, tetapi itu dapat menyebabkan gangguan besar padanya. Set, dengan lambaian tangan Ye Yunfei, ribuan bilah ruang gelap muncul, dan meluncur diam-diam ke punggung Old Demon Yin. Dengan tingkat energi ruang Ye Yunfei saat ini, kekuatan bilah ruang tentu saja jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bilah ruang angkasa ini tidak akan melepaskan fluktuasi energi apapun, dan kekuatan jiwa sulit untuk dirasakan, sehingga sangat efektif untuk serangan diam-diam. Old Demon Yin menghadapi berbagai serangan dari 5 tetua klan Tianjin dan Ye Yunfei, dan dia tidak memperhatikan bilah ruang di belakangnya untuk sementara waktu. Satu demi satu, pisau ruang yang tajam menebas tubuh hitam tinggi iblis tua Yin terus-menerus, dan sejumlah besar darah hitam keluar dari luka-luka itu, dengan bau yang tidak sedap. "Sialan, nak, beraninya kau menyakitiku." Setan tua Yin merasakan sakit di tubuhnya, dia tidak bisa menahan amarahnya seketika, berbalik dengan putus asa dan bergegas menuju Ye Yunfei. Dalam keadaan marah, iblis tua ini menembak dengan seluruh kekuatannya,
Kecepatannya sangat cepat, dia melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dalam sekejap, dan bergegas ke tubuh Ye Yunfei. Anak muda, berhati-hatilah agar iblis tua ini menjadi gila. 5 tetua dari klan Tianjin semuanya terkejut dan dengan cepat mengingatkan Ye Yunfei. Booming, energi dingin menakutkan tak berujung yang dilepaskan dari tubuh tinggi Old Demon Yin benar-benar menekan ruang ini dalam sekejap. Energi dan hukum yang menakutkan mengembun menjadi gunung hitam dan muncul di tempat Ye Yunfei. Di atas kepala, itu jatuh dari langit dan menabrak Ye Yunfei. Ada setan dan hantu yang tak terhitung jumlahnya menggeliat di gunung hitam, membuat raungan yang menusuk telinga, membentuk gelombang suara yang menakutkan dan menyerang tubuh jiwa Ye Yunfei. Nak, kamu sudah mati. Setan tua Yin menunjukkan senyum kejam. Sejumlah besar cairan kental hitam berbau terus-menerus menetes dari kepalanya yang ganas, yang terlihat sangat menakutkan. Anak muda, cepat mundur, kami di sini untuk menyelamatkanmu. Melihat Old Demon Yin berdiri di depan Ye Yunfei, 5 tetua suku Tianjin semuanya menjadi pucat karena ketakutan. Kungfu dan seni bela diri yang dilakukan oleh iblis tua Yin ini sangat aneh sehingga 5 tetua suku Tianjin merasa pusing. Sudah terlambat. Aku akan mencabik-cabik anak manusia ini di depanmu, dan mengubah jiwanya menjadi hantu ganas, yang akan terusir olehku selamanya. Setan tua, Yin mencibir, lalu mengulurkan tangan untuk meraih Ye Yunfei datang. Dia merasa bahwa Ye Yunfei seharusnya ditekan olehnya, tidak dapat menggerakkan seluruh tubuhnya, dan dapat dengan mudah ditangkap. Pada saat ini, dengan suara mendengung, sebuah pisau panjang berwarna putih tiba-tiba muncul di depan Ye Yunfei, memancarkan aura energi waktu yang kuat. Pisau waktu, teknik pembalikan waktu. Sambil menggunakan pisau waktu, Ye Yunfei juga melakukan teknik pembalikan waktu. Sungguh teknik rahasia waktu yang menakutkan. Saat Ye Yunfei melakukan teknik pembalikan waktu, setan tua Yin merasakan tubuhnya tenggelam, dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Memegang pisau waktu di tangannya, Ye Yunfei perlahan menebas ke arah Old Demon Yin. Pada saat ini, rambut Ye Yunfei memutih dengan cepat, dan menjadi sepertiga putih dalam sekejap mata. Yin Laomo ini terlalu kuat, untuk menghadapinya, Ye Yunfei harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Raungan, bahaya melonjak di jantung Old Demon Yin. Ketakutan dan geram, dia mengangkat kepalanya ke langit dan meraung dengan marah. Energi dingin tak berujung keluar dari tubuhnya yang besar, menghancurkan teknik pembalikan waktu dalam sekejap. Harus dikatakan bahwa kekuatan iblis Yin tua ini memang menakutkan, dan dia secara paksa memecahkan teknik rahasia waktu yang dilakukan oleh Ye Yunfei dalam sekejap. Nak, aku ingin kamu mati. Setan tua Yin sudah dalam keadaan mengamuk. Sudah terlambat. Kelima tetua suku Tianjin pada saat yang sama merasakan bahwa 5 tinju besar mengenai tubuh iblis tua Yin pada saat yang bersamaan. Boom! Dengan suara keras, tubuh hitam tinggi Old Demon Yin diledakkan dan meledak, berubah menjadi pecahan hitam di seluruh langit. Setan tua Yin, kamu ditakdirkan untuk mati hari ini. 5 tetua klan Tianjin berteriak pada saat yang sama. Bab 1992. Yin iblis tua ini adalah iblis tua dengan vitalitas yang sangat ulet. Meskipun dia dipukul oleh upaya bersama dari 5 tetua, dia dengan cepat mengatur ulang tubuh iblisnya dan berbalik untuk mencoba melarikan diri. Itu dia, hanya saja Ye Yunfei dan kelima tetua tidak bisa membiarkannya kabur. Ye Yunfei sekali lagi menggunakan teknik pembalikan waktu, dan hukum waktu yang kuat langsung memperbaiki Old Demon Yin di sana. Karena kekuatan iblis Yin tua ini, ketika Ye Yunfei melakukan teknik pembalikan waktu, dia harus keluar semua, yang menghabiskan banyak waktu dan energi, dan rambutnya memutih lagi dalam sekejap. Sial, teknik rahasia seperti ini lagi. Setan tua Yin berdiri di sana, sangat marah. Dengan keras, tubuh iblisnya sekali lagi dihancurkan oleh upaya bersama dari 5 tetua. Ah, Demon Yin tua menjerit dan mengatur kembali tubuh iblisnya. Kali ini, tubuh iblisnya jelas jauh lebih pendek, dan vitalitasnya sudah rusak parah. Old Demon Yin, kamu tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kelima tetua berkerumun dan menyerang bersama, menghancurkan tubuh Old Demon Yin berkeping-keping lagi. Selanjutnya, kelima tetua bekerja sama dan menghajar Old Demon Yin hingga meledak berkali-kali. Wah, aku tidak menyangka bahwa aku, iblis tua Yin, jatuh ke tanganmu kali ini. Tunggu saja, aku pasti akan membalas dendam ini. Petik 2. Setelah tubuh iblis dari iblis tua Yin diledakkan lagi,
tubuh jiwanya muncul di kejauhan, menatap Ye Yunfei dengan mata kesal dan berkata dengan gigi terkatup. Awalnya, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan 5 tetua suku Tianjin dengan kekuatannya, dia tidak akan dipukuli begitu parah. Itu karena teknik rahasia waktu Ye Yunfei menyebabkan gangguan besar padanya, jadi dia dikalahkan dengan menyedihkan. Sekarang tubuhnya telah hancur dan hanya jiwanya yang tersisa. Setelah selesai berbicara, jiwa Old Demon Yin berbalik dan pergi, mencoba melarikan diri ke kedalaman ruang. Kemana harus melarikan diri? 5 tetua suku Tianjin secara bersamaan menunjukkan energi ruang, langsung menekan bagian waktu dan ruang itu, membuat jiwa Old Demon Yin tidak dapat bergerak. Nah, dan kalian 5 hal lama, aku akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Setan tua Yin berkata dengan dingin, dan kemudian tubuh jiwanya meledak secara langsung, berubah menjadi sisa jiwa yang tak terhitung jumlahnya, dan melarikan diri ke segala arah. Bang bang, 5 tetua dari klan Tianjin menembak pada saat yang sama, menghancurkan sisa-sisa jiwa iblis Yin tua berkeping-keping. Setelah beberapa saat, 3 jiwanya yang tersisa berhasil melarikan diri. Tetua kedua berkata dengan suara yang dalam, "Tidak mungkin, Old Demon Yin adalah iblis berusia 1000 tahun. Sangat sulit bagi kita untuk melenyapkannya sepenuhnya. Namun, tubuhnya telah dihancurkan oleh kita, dan hanya ada 3 sisa jiwa yang tersisa di tubuh jiwanya. Di masa mendatang, kami ingin memulihkan yang asli hampir tidak mungkin melakukannya. Anak muda, terima kasih atas bantuan Anda." Petik 2. Tanpa diduga, kamu telah mempraktikkan teknik rahasia waktu yang begitu brilian. Petik 2. 5 tetua dari klan Tianjin memikirkan teknik pembalikan waktu yang baru saja dilakukan Ye Yunfei, dan mereka semua memuji berulang kali. Usir iblis Yin tua ini, dan tempat ini benar-benar akan menjadi benteng pertahanan klan Tianjin kami. Petik 2. Penatua Agung melihat ke tanah terpencil di depannya dan berkata, "Di zaman kuno, tempat ini dulunya adalah kerajaan yang makmur dan hidup penuh vitalitas. Tidak disangka sekarang menjadi seperti ini." Petik 2. Penatua kelima menghela nafas pelan, merasa sedikit tersesat. 5 senior, dikatakan bahwa ada sebuah kerajaan di tanah ini pada zaman kuno yang disebut dinasti Tianjin. Mungkinkah Anda adalah anggota dinasti Tianjin? Petik 2. Mendengar seruan dari tetua kelima, Ye Yunfei mau tidak mau bertanya di dalam hatinya. Betul, dinasti Tianjin adalah sebuah kerajaan yang didirikan oleh klan Tianjin kami. Saat itu, kami berlima adalah anggota keluarga kerajaan dinasti Tianjin. Belakangan, sesuatu terjadi pada dinasti Tianjin. Musuh mematikan klan Tianjin. Kami tiba-tiba datang ke pintu dan memusnahkan setelah menaklukkan dinasti Tianjin dan membunuh lebih dari setengah orang Tianjin kami. Kami berlima melarikan diri ke dunia kecil itu dengan beberapa anggota klan kami. Tetua Agung mengangguk menjawab pertanyaan Ye Yunfei. Jadi begitu, Ye Yunfei sudah menebak bahwa 5 tetua klan Tianjin di depannya berhubungan dengan dinasti Tianjin kuno, dan sekarang akhirnya dikonfirmasi. Anak muda, Anda membantu kami memecahkan batasan khusus itu sebelumnya, dan sekarang Anda akan membantu kami mengalahkan setan tua Yin, yang merupakan bantuan besar bagi klan kami. Kami akan selalu mengingatnya. Petik 2. Kata tetua agung dengan rasa terima kasih. Ya, anak muda, mulai sekarang kamu adalah tamu terhormat keluarga kami. Anak muda, kamu membantu kami. Jika kamu membutuhkan bantuan kami di masa depan, tanyakan saja. Petik 2. Milikmu sendiri. Kamu sudah mati, jangan sopan. Keempat tetua lainnya juga berbicara dengan sangat antusias. Kekuatan dan metode yang ditunjukkan oleh Ye Yunfei membuat kelima tetua Tianjin mengerti bahwa manusia muda di depannya adalah seorang jenius muda yang langka. Masa depan tidak terbatas, karena mereka bersedia berteman dengan seorang jenius muda. Terlebih lagi, Ye Yunfei memang baik kepada keluarga mereka. Maka aku tidak akan sopan kepada senior mulai sekarang. Jawab Ye Yunfei sambil tersenyum. Ini adalah 5 master setengah kaisar, berteman dengan mereka akan sangat membantu Ye Yunfei pada tahap ini. Ngomong-ngomong, Tuan Ye, Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda dapat mengolah inkarnasi menjadi senjata jika Anda mendapatkan esensi dari garis keturunan kami. Apakah itu benar? Penatua Agung bertanya tiba-tiba. Sekarang dia menjadi semakin sopan kepada Ye Yunfei, memanggil Ye Yunfei Tuan Muda Ye. Itu benar. Ye Yunfei mengangguk. Nah, selanjutnya, saya ingin memberi Anda hadiah yang murah hati.
yang akan sangat membantu budidaya inkarnasi Anda sebagai senjata. Kata Penatua Agung, hadiah yang murah hati, apa itu? Ye Yunfei bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu akan segera tahu. The Great Elder tersenyum. Setelah beberapa saat, 5 tetua dan Ye Yunfei kembali ke tanah tepat di atas istana bawah tanah, di mana lebih dari 30.000 mayat orang Tianjing ditumpuk. Hari-hari ini, mayat orang jin semuanya disempurnakan menjadi boneka, tetapi sekarang rune kontrol di tubuh mereka telah dihapus, dan mereka telah menjadi mayat lagi. Tubuh orang Tianjin sebagian besar terdiri dari logam, yang sangat keras. Dalam proses tumbuh dan berkultivasi, orang Tianjin perlu menemukan semua jenis logam di dunia, menggunakannya untuk melahap dan menyerapnya, dan menggabungkannya menjadi bagian dari tubuh mereka. Oleh karena itu, tubuh orang Tianjin tersusun dari berbagai esensi logam di dunia. Semuanya, mari berdoa untuk klan ini dan selamatkan jiwa mereka. Penatua Agung berdiri di depan mayat klan Tianjing itu, melantunkan mantra kuno yang sulit, lalu berkata dengan keras. Kelima tetua klan Tianjin bersujud di tanah bersama-sama, membuat segala macam gerakan doa yang aneh, dan pada saat yang sama secara kolektif melafalkan mantra. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei tiba-tiba menemukan ada helai sisa fragmen jiwa yang muncul dari mayat orang-orang Tianjin di depannya. Penatua Agung mengeluarkan kotak batu emas, membukanya dengan lembut, dan kemudian membuat segel dengan kedua tangan, terus memanggil. Pecahan jiwa orang-orang Tianjin itu ke dalam kotak batu. Ini adalah upacara pemurnian klan kami. Setelah anggota klan jatuh, kami akan menggunakan kotak batu untuk mengumpulkan pecahan jiwa mereka dan membawanya kembali untuk diabadikan di kuil leluhur. The Great Elder menoleh ke Ye Yunfei dan menjelaskan. Setengah hari kemudian, semua fragmen jiwa dari mayat lebih dari 30.000 orang Tianjing diekstraksi. Kita bisa menggunakan tubuh orang-orang yang telah menjalani upacara penyucian untuk berkultivasi. Setelah upacara penyucian, tetua itu berkata kepada Ye Yunfei, Tuan Muda Ye, Anda dapat memilih beberapa tubuh berkualitas tinggi dari klan Anda dan menggunakannya untuk mempraktikkan inkarnasi sebagai senjata, kata tetua itu. Bab 1993. Gunakan mayat ini untuk berkultivasi. Ye Yunfei terkejut. Ya, sebenarnya ini adalah tradisi keluarga kami. Setelah orang-orang dari keluarga kami tumbang, setelah upacara penyucian, sisa tubuh digunakan untuk budidaya keluarga yang sama. Karena budidaya keluarga kami membutuhkan terlalu banyak logam, dan yang dibutuhkan hanyalah logam tingkat tinggi, dan seringkali sulit menemukan sumber daya untuk budidaya. Oleh karena itu, setelah setiap anggota klan jatuh, dia akan menyerahkan tubuhnya dan menggunakannya sebagai sumber daya untuk budidaya anggota klan yang sama. Tradisi ini memiliki sejarah panjang. Tuan Ye, apakah Anda para dermawan klan kami tentu saja juga memenuhi syarat untuk menggunakan mayat anggota klan kami untuk budidaya? Jadi sama-sama, Tuan Ye, tolong pilih beberapa mayat klan berkualitas tinggi untuk mempraktikkan inkarnasi sebagai senjata Go. Penatua Agung berkata kepada Ye Yunfei, Tuan Muda Ye, Tetua Agung benar, Anda tidak harus sopan. Mayat klan ini telah menjalani upacara pemurnian dan akan disimpan di masa depan sebagai sumber budidaya klan kami. Anda dapat memilih beberapa dari mereka untuk kultivasi. 4 tetua lainnya juga itu semua persuasi. Jika itu masalahnya, maka baiklah. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan dia tidak sopan lagi, mengangguk dan berkata, sebagian besar mayat orang jin akhir-akhir ini terbuat dari logam langka, yang memang sangat berharga dan merupakan bahan yang sangat baik untuk pemurnian tubuh. Bagaimana dengan ini, Tuan Ye? Saya pribadi akan membantu Anda memilih sekelompok mayat klan. Saya tahu logam mana yang paling cocok untuk mengolah inkarnasi sebagai senjata. Kata tetua itu, oke, kalau begitu aku akan menyusahkan Tetua Agung. Kata Ye Yunfei. Selanjutnya, Penatua Agung secara pribadi memilih sekumpulan mayat dan memberikannya kepada Ye Yunfei. Ada sekitar 7.000 buah. Masing-masing dipilih dengan cermat dan berkualitas tinggi. Tetua, aku akan segera mundur dan mempraktikkan teknik rahasia untuk berubah menjadi senjata. Kata Ye Yunfei. Bagi Ye Yunfei saat ini, yang terpenting adalah meningkatkan kekuatannya. Oke, kita akan kembali ke dunia kecil dan membawa sekelompok orang keluar untuk mendirikan benteng di area terlarang emas ini. Kata sesepuh itu. Ye Yunfei berpikir sejenak, kembali ke istana bawah tanah, menemukan sudut, memasuki menara hantu, dan mulai mempraktikkan teknik rahasia untuk berubah menjadi senjata.
Pada saat yang sama, di atas benua Feixian, di Istana Terapung. Tuan Istana, sebagian besar pasukan yang kami kirim ke benua Hongmeng dan alam Changhuang telah jatuh. Seorang tetua melapor di hadapan Tuan Istana Dewa Surgawi. Apa yang terjadi? Wajah Tuan Istana dari Dewa Surgawi menjadi gelap. Tuan Asgard, tolong dengarkan aku, kata sesepuh itu dengan cepat. Kemudian sesepuh menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di benua Hongmeng dan alam Changhuang. Tanpa diduga, perjanjian kuno dikeluarkan lagi. Setelah mendengar ini, penguasa Istana Tianshan menjadi semakin muram. Tuan Asgard, kami mencoba untuk tidak mengirim orang ke dunia tingkat rendah itu lagi. Jika tidak, akan merepotkan untuk menarik perhatian perjanjian kuno ke Istana Tianshan kami. Asal-usul perjanjian kuno ternyata sangat tua dan sangat misterius. Jangan memprovokasi saya, kata sesepuh itu dengan suara rendah. Ya, cobalah untuk tidak memprovokasi perjanjian kuno di masa depan. Master Istana Dewa Surgawi berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, faktanya, pemilik Istana Tianshan pernah dikejar dan dibunuh oleh perjanjian Taiko. Untungnya leluhur Istana Tianshan ada di sana untuk melindunginya dan melarikan diri. Setelah itu, leluhur Istana Tianshan telah memperingatkan pemilik Istana Tianshan bahwa dia tidak boleh memprovokasi perjanjian kuno lagi, jika tidak ada yang bisa mempertahankannya. Di markas Sekte Ziwei di benua Hongmeng, ada sehelai kain kuning yang kuat. Senjata ajaib macam apa itu? Kata Master Istana Surgawi, mengerutkan kening. Mungkinkah itu harta karun Kaisar yang ditinggalkan oleh Kaisar Ziwei? Kata Master Istana Dewa Surgawi pada dirinya sendiri. Di bawah, wajah beberapa orang tingkat tinggi di sekitar Istana Tianshan berubah drastis. Tampaknya Sekte Ziwei masih memiliki beberapa fondasi, tapi jangan khawatir tentang itu untuk saat ini. Kata Master Istana Surgawi, Tuan Istana, orang-orang kami telah menangkap sekelompok makhluk yang terkait dengan Ye Yunfei dari benua Hongmeng, dan mereka telah membawanya ke benua Feixian. Kami dapat menggunakan makhluk ini untuk menangani Ye Yunfei, kata tetua itu. Baik, segera kirim seseorang untuk menyebarkan berita. Beritahu Ye Yunfei bahwa makhluk itu ada di tangan Istana Tianshan kita. Dengan karakter Ye Yunfei, dia pasti akan datang untuk menyelamatkan orang setelah menerima berita. Kami akan menunggunya untuk datang ke pintu kami sudah cukup, kata Master Istana Dewa Surgawi sambil mencibir. Jangan khawatir, Tuan Asgard, aku akan segera melakukannya. Penatua itu mengangguk. Pada saat yang sama, di markas Paviliun Kaisar Pedang. Lapor ke Master Paviliun, pasukan kami telah menangkap beberapa orang Mao di wilayah Tianxiong, dan mereka telah membawa mereka kembali ke markas. Di sebuah aula, seorang petinggi melapor ke Master Paviliun. Berapa banyak orang yang tertangkap? Tanya Master Paviliun. Ada sekitar 100 orang, kebanyakan adalah anak-anak kecil dari suku Mao. Jawab perwira senior itu. Hanya lebih dari 100 orang. Apa yang terjadi? Bukankah aku memintamu untuk menangkap seluruh klan Mao? Kata Master Paviliun, tempat persembunyian orang Mao sangat rahasia dan sulit ditemukan. Pada saat kami menemukan mereka sudah melarikan diri. Lebih dari 100 anak orang Mao telah mengungkapkan keberadaan mereka ketika mereka pergi berlatih dan tertangkap oleh kami. Tuan Paviliun, saya mengirim orang untuk mengetahui bahwa Ye Yunfei memiliki persahabatan dengan orang-orang Mao, dan dia pernah membela orang-orang Mao. Kita dapat mencoba memancing Ye Yunfei keluar dengan lebih dari 100 anak Mao ini orang. Kata senior itu, hanya ada lebih dari 100 murid suku Mao. Aku tidak tahu apakah Ye Yunfei akan muncul untuk sejumlah kecil orang suku Mao. Tapi mari kita coba, akan lebih baik jika dia bisa dipancing keluar. Master Paviliun berpikir sejenak, dia mengangguk dan berkata, oke, aku akan melakukannya sekarang. Senior itu mengangguk dan berkata, tidak lama kemudian, orang-orang dari Istana Tianshan dan Paviliun Jianhuang menyebarkan berita tersebut. Di beberapa kota penting, pemberitahuan bahkan dipasang, memanggil Ye Yunfei. Pemberitahuan yang diposting oleh Istana Tianshan terutama menyatakan bahwa sekelompok makhluk yang terkait dengan Ye Yunfei dari benua Hongmeng sekarang berada di tangan orang-orang Istana Tianshan, dan mereka semua akan dieksekusi dalam sebulan. Pemberitahuan yang diposting oleh Paviliun Jianhuang terutama menyatakan bahwa sekelompok orang dari klan Mao di wilayah Tianxiong saat ini ditahan di markas Paviliun Jianhuang, dan mereka semua akan dieksekusi dalam waktu 1 bulan. Tampaknya dua kekuatan besar, Istana Tianshan dan Paviliun Jianhuang,
ingin memancing Ye Yunfei keluar. Anak ini telah menyinggung dua kekuatan besar pada saat yang sama, dan dia dalam masalah serius. Kedua kekuatan besar ini pasti tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Petik 2. A Junior muda memprovokasi dua kekuatan besar pada saat yang sama, dan dia masih bisa hidup sampai sekarang, yang membuat orang harus diyakinkan, tetapi dia tidak akan pernah berakhir dengan baik. Pemberitahuan yang diposting oleh Istana Tianshan dan Paviliun Kaisar Pedang telah membangkitkan diskusi di antara banyak makhluk hidup. Pada saat yang sama, sekelompok makhluk diam-diam keluar dari penghalang ruang angkasa benua Feixian. Semuanya, ini adalah kedua kalinya kita memasuki benua Feixian. Kali ini, Nenek Long mengeluarkan perintah kematian, menyuruh kita untuk membunuh anak bernama Ye Yunfei itu. Jika tidak, kita tidak perlu kembali, kata pria Senseng. Kakak Siang, mudah untuk berurusan dengan anak itu, tetapi bagaimana jika Kaisar Yan itu membantunya? Kita tidak bisa mengalahkan Kaisar Yan itu, kata seekor makhluk. Ya, Kaisar Yan itu menakutkan. Meskipun itu hanya tiruan, kita tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Tanda seru. Petik 2, juga mengatakan satu demi satu. Jangan khawatir, semuanya. Kali ini, saya mengirim orang untuk menyelinap ke benua Feixian terlebih dahulu, dan menaklukkan sekelompok pasukan lokal di benua Feixian untuk membantu kami menanyakan tentang berita. Saya mendapat kabar bahwa Yan Di sudah lama menghilang. Jadi kita tidak perlu khawatir tentang Kaisar Yan itu. Dan sekarang situasi anak Ye Yunfei itu tidak baik, ada dua orang kuat yang mengejar dan membunuhnya. Mungkin kita tidak perlu mengambil tindakan saat itu, dan kedua kekuatan kuat itu bisa membunuh Ye Yunfei. Kali ini, kami ingin menjadi lebih rendah hati daripada sebelumnya. Hal terbaik adalah menggunakan makhluk asli benua Feixian untuk menyingkirkan Ye Yunfei. Bahkan jika pada akhirnya kami benar-benar harus melakukannya sendiri, kami harus melakukannya menemukan waktu yang paling tepat. Begitu dia menyerang, dia akan langsung membunuh Ye Yunfei dengan kecepatan tercepat, dan kemudian segera meninggalkan benua Feixian. Tentu saja, situasi terbaiknya adalah kita tidak perlu bertindak secara pribadi. Kita dapat bertindak diam-diam untuk membantu kedua kekuatan besar itu menghadapi Ye Yunfei. Petik 2, kata kakak senior Siang. Singkatnya, selama kita berhati-hati, kita akan baik-baik saja. Baiklah, ayo pergi ke benua Feixian sekarang. Petik 2, saudara senior Siang diam-diam memasuki benua Feixian dengan makhluk-makhluk ini. Pada saat yang sama, di ruang tertentu di antara 3.000 dunia, semua materi yang berhubungan dengan makhluk bernama Ye Yunfei di dunia yang dapat dimasuki untuk diselidiki telah dikumpulkan dan beres. Silakan lihat. Petik 2, seorang pelayan tua bungkuk memegang slip giok di kedua tangannya, dan menyerahkannya kepada seorang lelaki tua dengan hormat. Orang tua ini adalah Tian Luo. Bab 1994. Bagus sekali, Ye Tiandi. Aku punya firasat bahwa aku akan segera tahu di mana kamu berada. Ye Tiandi masa depan, kembalilah kepada kami setelah kelahiran kembali. Ini sangat menarik. Tian Luo mengambil slip batu giok itu, berkata dengan ringan. Orang buta tua, tolong simpulkan apakah ada Ye Tiandi yang kita cari di antara makhluk-makhluk ini bernama Ye Yunfei. Segera setelah itu, Tian Luo datang ke ruang kecil tempat orang buta tua itu tinggal dalam pengasingan, dan mengambil slip batu giok berikan kepada orang buta tua itu. Baik, Tian Luo mengambil slip batu giok dan memerintahkan dua anak laki-laki kecil Tao untuk segera mengatur altar dan memulai deduksi. Pada saat yang sama, di ruang gelap yang tidak diketahui, tidak ada langit dan tidak ada cahaya. Sekilas, dunia ini dipenuhi kabut hitam, bahkan tanahnya pun hitam. Serangkaian rantai besi hitam yang diubah oleh hukum kegelapan melintasi langit, membentuk jaring gelap yang besar, menutupi dunia. Ada banyak makhluk aneh yang memancarkan aura aneh yang bergerak di sekitar bumi hitam. Nyatanya, ada banyak makhluk hidup di dunia ini yang jumlahnya mencapai ratusan juta. Hanya saja sebagian besar makhluk itu dingin, seolah-olah tidak ada vitalitas, jadi meski ada banyak makhluk di dunia ini, tidak ada rasa kegembiraan. Ini adalah dunia gelap yang legendaris. Di suatu tempat di dunia yang gelap, ada istana kubah hitam yang tinggi, dan seorang ratu agung dengan aura yang menakutkan duduk di kursi tinggi di aula istana. Di sekitar ratu berdiri dengan hormat banyak penguasa dunia gelap. Jika Ye Yunfei ada di sini, dia akan segera menyadari bahwa ratu yang dikelilingi oleh banyak penguasa dunia gelap dan duduk di posisi tinggi adalah Lu Dandan.
Nona Lu dari bekas perusahaan perdagangan Donghuang Sifang benua Hongmeng. Yang mulia, Raja Dunia Bawah Yan Luo mengirim utusan untuk menemui Yang Mulia Ratu. Seorang wanita tua dengan kulit hitam dan topi runcing masuk ke istana dan datang ke Lu Dandan, berkata dengan hormat. Biarkan mereka pergi, aku akan berlatih dalam pengasingan, dan aku tidak punya waktu untuk bertemu mereka. Lu Dandan berkata dengan suara dingin dan tak berperasaan. Setiap kata yang dia ucapkan sepertinya memiliki semacam kekuatan sihir yang aneh, bergema di istana hitam ini, sehingga semua penguasa dunia gelap di sekitar diam-diam terkejut. Belum lama ini, Ratu Kegelapan yang baru muncul menaklukkan seluruh alam kegelapan dengan gerakan menyapu dan menjadi penguasa baru alam kegelapan. Para penguasa dunia kegelapan yang mengikuti Ratu Kegelapan ini menemukan bahwa kekuatan Ratu Kegelapan masih meningkat pesat. Yang mulia, dunia bawah selalu bersahabat dengan kami di alam kegelapan. Kekuatan Raja Yama di dunia bawah sangat menakutkan. Dikatakan bahwa bahkan jika Anda bertemu dengan 3 kaisar surgawi yang legendaris, Anda akan dapat bertarung. Alam kegelapan kita selalu diserang oleh 3.000 orang. Ditolak oleh dunia lain di dunia, hanya ada beberapa sekutu seperti dunia bawah, saya pikir. Yang mulia harus memperhatikan persahabatan dengan Raja Yama, turun dan berkata dengan hati-hati. Wanita tua ini adalah orang kepercayaan Ratu Kegelapan, jadi dia berani mengatakan banyak hal yang tidak berani dikatakan oleh Tuan Gelap lainnya di depan Ratu Kegelapan. Saya pada saat kritis menerobos dan meningkatkan, dan saya tidak melihat siapapun. Bahkan jika Raja Yama datang, biarkan dia menunggu. Semuanya akan dibahas setelah saya menerobos, kata Lu Dandan dengan tidak sabar, lalu menghilang dalam. Sekejap, Lu Dandan di aula sebenarnya adalah tiruan. Lu Dandan yang asli sedang berlatih dalam pengasingan di gua yang penuh dengan energi dan hukum gelap. Mengapa saya agak terburu nafsu selama ini? Selalu memikirkan benua Hongmeng. Bagi saya, benua Hongmeng adalah masalah kehidupan saya sebelumnya, tetapi ada beberapa orang dan beberapa hal yang tidak dapat saya lepaskan. Tidak, ini akan mempengaruhi terobosan kultivasi saya. Semua orang dan benda di benua Hongmeng, tekan mereka untukku. Petik 2. Di dalam gua, Lu Dandan duduk bersila di tanah, dikelilingi oleh kabut hitam, dan ada hantu burung phoenix melayang di belakangnya, menjulang. Setelah dengan paksa menekan kegelisahan di hatinya, dia mulai menerobos. Feixian benua, tanah terlarang Tianjin, di dalam menara hantu. Inti dari metode pelatihan tubuh inkarnasi sebagai senjata adalah menggunakan tubuh sendiri sebagai senjata ajaib untuk pengorbanan berulang kali. Setelah kultivasi berhasil, tubuh setara dengan senjata ajaib. Tidak hanya sangat keras, kekuatannya menakutkan, tetapi juga dapat diubah tanpa batas. Seluruh tubuh atau bagian tertentu dapat diubah menjadi berbagai senjata dan senjata ajaib kapan saja waktu. Dan setelah mengolah tubuh menjadi senjata ajaib, ia juga dapat menumbuhkan tubuhnya sendiri dengan terus melahap senjata ajaib lainnya. Petik 2. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ye Yunfei kagum dengan metode latihan tubuh untuk berubah menjadi senjata. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai berlatih latihan warisan klan Tianjin semacam ini. Sejak kualitas tubuh fisik Ye Yunfei sudah sangat tinggi, dan tidak terlalu sulit untuk mempraktikkan semua teknik latihan tubuh di dunia, sehingga proses mengolah transformasi menjadi senjata sangat lancar. Sebelum Anda menyadarinya, 1 tahun telah berlalu. Menara hantu. 1 tahun kemudian, pada tahun ini, saya telah memurnikan dan menyerap lebih dari 7.000 mayat orang Tianjin. Berubah menjadi instrumen adalah pengenalan yang nyata. Petik 2. Ye Yunfei perlahan membuka matanya dan berkata dengan lembut. Hanya saja ini tidak cukup. Saya memiliki sejumlah besar senjata ajaib. Setelah menyempurnakan dan menyerap semua senjata ajaib ini, saya dapat mendorong alam inkarnasi menjadi senjata lain, tingkat. Petik 2. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Hancur. Dengan lambaian tangannya, Ye Yunfei mengeluarkan sejumlah besar senjata ajaib yang menakjubkan. Beberapa waktu lalu, Ye Yunfei mendapatkan terlalu banyak senjata ajaib. Setelah meratakan lembah Yin kuno, dia mendapatkan semua senjata ajaib di lembah Yin kuno, di antaranya ada lebih dari 10 senjata sihir tingkat setengah kaisar. Kemudian, ketika saya bertemu dengan lelaki tua yang berpakaian tentara dan biksu gendut, keduanya mempersembahkan sejumlah harta kepada Ye Yunfei, termasuk sejumlah besar senjata ajaib. Belum lama ini di istana bawah tanah itu,
beberapa tetua klan Tianjin mempersembahkan sejumlah besar harta berharga kepada Ye Yunfei, termasuk sejumlah besar senjata ajaib. Ye Yunfei memilih sejumlah besar senjata sihir, dan kemudian mulai melahapnya. Sebelum saya menyadarinya, lebih dari setengah tahun telah berlalu. Ye Yunfei melahap dan menyerap total lebih dari 3.000 senjata ajaib. Ada senjata ajaib untuk paranormal, senjata ajaib untuk menghancurkan dunia, senjata ajaib untuk kebenaran yang mendalam, dan senjata ajaib untuk cara yang mendalam. Aku tidak tahu apakah aku bisa melahap senjata sihir setengah kaisar sekarang. Ye Yunfei mengeluarkan 3 senjata sihir setengah kaisar, menangguhkannya di depannya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata pada dirinya sendiri. Jika dia bisa melahap senjata sihir setengah kaisar, itu berarti keterampilan berubah menjadi senjata telah mencapai level baru. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai melahap 3 senjata sihir setengah kaisar di depannya. Sebulan kemudian, Ye Yunfei akhirnya berhasil melahap dan menyempurnakan ketiga senjata sihir setengah kaisar. Ini, sekarang tubuhku seperti senjata ajaib. Ye Yunfei membuka matanya dan berkata perlahan, hal yang paling menakjubkan tentang keterampilan berubah menjadi senjata adalah bahwa senjata ajaib yang telah ditelan dan disempurnakan ke dalam tubuh dapat dilepaskan sepenuhnya untuk digunakan melawan musuh. Ini berarti lebih dari 3.000 senjata ajaib telah disembunyikan di tubuhku. Dengan kualitas fisik saya saat ini, bahkan jika saya dipukul langsung oleh Master Setengah Kaisar, itu tidak akan menyebabkan masalah serius. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri, menunjukkan ekspresi percaya diri. Inkarnasi sebagai senjata, metode pelatihan tubuh yang diwariskan dari klan Tianjin, telah membawa kualitas fisik Ye Yunfei ke tingkat yang baru. Bab 1995. Selanjutnya, mari kita menerobos alam. Pada saat yang sama, biarkan binatang berkepala 9 melahap dan memperbaiki sejumlah sumber daya untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan berpikir sendiri. Jadi Ye Yunfei mengeluarkan sejumlah besar sumber daya kultivasi dan mulai menyerang ranah kekuatan spiritual. Pada saat yang sama, dia melepaskan semua binatang berkepala 9 untuk menyerap sumber daya pemurnian. Boom! Bola emas yang mewakili yang ke-8 dari meridian 9 yang juga keluar dari dantian, memurnikan dan menyerap sumber daya kultivasi yang menumpuk di sekitarnya. 1 bulan kemudian, Ye Yunfei akhirnya mengantarkan kesengsaraan guntur. Ye Yunfei meninggalkan menara hantu, menemukan tempat di area terlarang Tianjin, dan mulai melintasi kesengsaraan guntur. Setelah selamat dari kesengsaraan guntur, Ye Yunfei menerobos ke tahap akhir dari alam gabungan. Binatang berkepala 9 melahap banyak sumber daya di bulan ini, dan kekuatan tempurnya juga meningkat pesat. Bos, aku keluar. Pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba menerima transmisi suara dari Ice Demon. Terakhir kali, setelah Iblis Es mendapat banyak buah naga es 10.000 tahun, dia segera mundur untuk berlatih. Kamu telah memurnikan begitu banyak buah naga es 10.000 tahun, berapa banyak peningkatan kekuatanmu? Ye Yunfei kembali ke menara hantu, datang ke Iblis Es, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Buah naga es 10.000 tahun sangat bermanfaat bagi latihan saya. Kali ini, saya telah menembus dan meningkatkan garis keturunan saya 5 kali berturut-turut. Kekuatan tempur saya saat ini mungkin setara dengan tahap awal alam gabungan. Setan Es merasakannya, melihat energi di tubuhnya sendiri, dia menjawab. Kemajuannya sangat bagus. Tapi ini tidak cukup, musuh yang akan kita hadapi selanjutnya akan sangat kuat. Kekuatan tempurmu saat ini tidak cukup. Ye Yunfei mengangguk dan berkata, selama bertahun-tahun, Iblis Es telah berlatih dalam pelatihan tertutup di menara hantu, dan dia memiliki banyak waktu untuk berlatih. Sekarang dia telah memurnikan banyak buah naga es 10.000 tahun, dan garis keturunannya telah rusak, lagi, dan kekuatannya memang meningkat pesat. Tapi musuh yang harus dihadapi Ye Yunfei semakin kuat dan kuat. Ye Yunfei mengerti bahwa apa yang harus dia hadapi selanjutnya adalah master dari level Half Emperor. Aku masih memiliki sekumpulan sumber daya kultivasi sedingin es di sini, kamu dapat menggunakannya untuk kultivasi. Ye Yunfei mengeluarkan sejumlah besar sumber daya atribut dingin dan menyerahkannya kepada Iblis Es. Bos, saya telah berlatih di pintu tertutup untuk waktu yang lama. Yang paling saya butuhkan sekarang adalah pengalaman dan pertempuran yang sebenarnya. Petik 2. Secara alami, Ice Demon tidak akan sopan kepada Ye Yunfei, dan berkata setelah mengambil alih sumber daya pelatihan. Saya mengerti.
Jangan khawatir, jika ada kesempatan untuk pertempuran dan pengalaman yang sebenarnya, saya akan membiarkan Anda berpartisipasi. Sekarang Anda harus terus berlatih. Jawab Ye Yunfei. Tuan, aku juga keluar dari ujian. Setelah memurnikan 1000 ilusi dan variasi batu ilusi 7 warna, garis keturunanku telah menembus dan ditingkatkan 3 kali berturut-turut. Pada saat ini, Hu Miao juga keluar dari tes, dan dia datang ke Ye Yunfei dan berkata dengan penuh semangat. Bagus sekali. Ye Yunfei merasakan aura Hu Miao dan mengangguk sambil tersenyum. Ini semua adalah sumber daya kultivasi yang mengandung energi dan hukum ilusi. Anda dapat terus berlatih dengan mereka. Saya tahu bahwa Anda berada dalam situasi yang sama dengan Dabing. Anda membutuhkan pertarungan dan pengalaman yang sebenarnya. Saya akan membiarkan Anda keluar jika Anda memiliki kesempatan, kata Ye Yunfei. Jadi Ice Demon dan Hu Miao mengambil sumber pelatihan yang diberikan oleh Ye Yunfei dan pergi mundur untuk berlatih lagi. Wah, mereka semua punya bagian, jadi bagaimana dengan milikku? Dengan kilatan cahaya keemasan, ulat naga bertanduk emas muncul dan bertanya terus terang. Aku tahu kamu akan datang untuk memintanya, jangan khawatir, kamu sangat diperlukan. Ye Yunfei berkata sambil tersenyum, mengeluarkan sejumlah besar ramuan dan harta surga dan bumi, dan menyerahkannya kepada ulat sutra naga bertanduk emas. Kemudian, Ye Yunfei menemukan Taois Xuanlong, Huang Chang, dan lelaki tua berbaju hijau dari klan Guangming, dan masing-masing mengirimkan sejumlah besar sumber daya budidaya. Belum lama ini, Ye Yunfei membantu suku Tianjin mendobrak batasan khusus di altar di istana bawah tanah, dan memperoleh sejumlah besar harta yang dipersembahkan oleh para tetua itu. Sekarang Ye Yunfei mengeluarkan beberapa harta dan membagikannya kepada orang-orang di sekitarnya. Bagaimana kabar senior Cai Feng sekarang? Ye Yunfei datang ke peti mati yang terbuat dari tiang dan bertanya. Tubuh Cai Feng ada di peti mati ini, dan Taois Xuanlong menjaga di sampingnya. Kondisi Cai Feng sangat baik, dan dia akan segera dibangkitkan, kata Taois Xuanlong. Itu bagus. Mari kita tunggu. Ye Yunfei mengangguk. Setengah hari kemudian, tutup peti mati tiba-tiba terbuka secara otomatis, dan Cai Feng berdiri tiba-tiba dengan wajah terkejut. Cai Feng, kamu akhirnya berhasil dibangkitkan. Kami berdua telah berhasil dibangkitkan. Taois Xuanlong sangat bersemangat, dan segera bergegas memegang tangan Cai Feng. Terima kasih, Tuan Ye. Tanpa bantuan Tuan Ye, saya khawatir saya tidak akan memiliki kesempatan untuk dibangkitkan, kata Cai Feng berterima kasih kepada Ye Yunfei. Senior, kamu tidak harus sopan, semua orang adalah milikmu sendiri. Ye Yunfei buru-buru mengembalikan hadiah itu. Senior, saya sudah berlatih beberapa ramuan sebelumnya, Anda dapat mengambilnya dan memperbaikinya, itu akan memulihkan kekuatan Anda ke kondisi puncak sebelumnya dalam waktu singkat. Dan itu juga akan memungkinkan Anda untuk memiliki apa yang Anda hancurkan akan membawa Anda kekuatan ke tingkat yang lebih tinggi. Ye Yunfei mengeluarkan setumpuk pil dan menyerahkannya ke Cai Feng. Terima kasih, Tuan Ye. Cai Feng sangat gembira setelah menerima pil itu. Dia tahu bahwa amunisi yang dibuat oleh Ye Yunfei sangat efektif. Lansia, jika tidak ada lagi yang terjadi, kalian berdua bisa mundur dan berlatih di sini. Saat aku membutuhkan bantuanmu, aku akan membiarkanmu keluar, kata Ye Yunfei. Oke, Taois Xuanlong dan Cai Feng sama-sama mengangguk. Kemudian Ye Yunfei keluar dari menara hantu dan menemukan 5 tetua dari klan Tianjin. Selama periode waktu ini, 5 tetua suku Tianjin telah mengeluarkan sekelompok anggota suku Tianjin dari dunia kecil itu, dan mendirikan benteng di daerah terlarang Tianjin. Dunia kecil itu berfungsi sebagai markas sebenarnya dari klan Tianjin. Ye Yunfei menemukan bahwa selain 5 tetua, anggota lain dari klan Tianjin juga sangat kuat. Setiap anggota klan Tianjin memiliki tubuh yang sangat keras, dan kemampuan mereka untuk menahan pukulan sangat kuat. Memiliki tubuh yang keras adalah bakat rasial dari orang-orang Tianjin. 5 tetua, aku akan pergi, kata Ye Yunfei kepada 5 tetua. Tuan Ye, tidakkah Anda ingin tinggal di sini sebentar? Kami bersiap untuk memperlakukan Anda dengan baik, kata tetua agung. Tetua lainnya juga dengan antusias membujuk Ye Yunfei untuk tetap tinggal. Terima kasih 5 tetua atas kebaikan Anda, tetapi saya selalu memiliki firasat buruk selama ini, seolah-olah sesuatu telah terjadi, jadi saya ingin keluar secepat.
Mungkin untuk melihat, saya dapat kembali ke sini untuk menemui Anda kapanpun saya punya waktu, di masa depan, jawab Ye Yunfei. Yah, karena itu masalahnya, kami tidak akan memaksanya. Tuan Ye, mulai sekarang, tanah emas surgawi terlarang ini akan menjadi wilayah klan kami. Anda dipersilakan untuk kembali sebagai tamu kapan saja, kata sang penatua hebat. Ini adalah token identitas klan Tianjin kami. Anda dapat mengambilnya. Di masa mendatang, Anda dapat masuk dan keluar dari sini dengan bebas menggunakan token ini. Juga, jika Anda membutuhkan bantuan kami di masa mendatang dan tidak nyaman untuk datang ke sini di orang, Anda dapat mengirim seseorang untuk datang ke sini dengan token ini untuk menemukan beberapa dari kami. Penatua Agung mengeluarkan token emas dan menyerahkannya kepada Ye Yunfei. Totem klan Tianjin terukir di token. Terima kasih Penatua Agung. Ye Yunfei mengambil token itu dan berkata dengan penuh terima kasih. Kemudian Ye Yunfei mengucapkan selamat tinggal kepada 5 tetua, berbalik dan pergi. Bersambung.